Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu lawla tabaitaha. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim lan nalikane ora iso nekakno sira Muhammad ing ahli Makkah ing ahli Makkah penduduk Makkah. Muhammad dianggap ora iso nekakno di ayatin kelan siji pertanda kenabian di ayatin kelan siji ayat utawi pertanda kenabian. Mimma bayane sanging perkara iktarahu kan njaluk aneh-aneh. Iktiraf njaluk aneh-aneh. Iktarahu kan njaluk aneh-aneh saka kufar Mekah. Kalu mongko padha ngucap saka kafir Mekah, saka penduduk Mekah. Laulat tabaitah. Ai halla tabaitah. Mbok yo mujudno sira. Maksudnya niku mbok yo nganakno sira Muhammad, mujudno sira ha ing ayat. Ansa taha tegese mujudno sira ha ing ayat mingki bali nafsika saking arah awak dhewe sira. Sira ngenteni pangeran maksudnya kan ngakal-ngakal piyambak. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Qul ngucap sira Muhammad lagu maring kafir Mekah, innama attabi'u. Angin sini anut sapa ingsun ma ing perkara yuha kang den wahyana koma. Innama attabi'u angin sini anut sapa ingsun ma ing perkara yuha kang den wahyana koma ilayya maring ingsun. Min rabbi saking pangeran ingsun. Wale salan iku ora berhak iki kedue ingsun an atia ing yen to nekakno ingsun. Min indi nafsi saking awak dhewe ingsun. Bisaen lan perkara wae, bisaen lan perkara wae. Hadzal Qur'an basa ing rabbi. Hadza utawi iki ayat Qur'an iki Qur'an iku basa iku pira-pira basira, pira-pira matahati, pira-pira hujjah tegese pira-pira hujjah. Pira-pira argumentasi rasional niku hujjah dene pira-pira argumentasi rasional atau hujjah mirabbikum sanging pangeran sira kabeh wa hudan lan petunjuk wa rahmatun lan rahmat liqaumin dadi rahmat liqaumin kedhe kaum minuna kang gelem iman sapa kaum wa idza quri'al Qur'an lan ngakani den waca Al-Qur'an fastami'u lahu mongko istimak sira mongko amre ngrumu serius lagu maring Qur'an. Wa ansitulan menengo sira kabeh adil kalam sanging omongan liya la alakum menawa sira kabeh kudu hamunatin welasi sira kabeh. Nazalat umurono apa ikilah ayat sekitar kalam ing dalem tinggal omongan bil khutbah ing dalem khutbah. Wa ubira lan den tembungno anha sanging khutbah di Quran iklan Quran istimaliha krana mengkune khutbah ali ing atase Quran. Wa qila lan den ucapno fi qiraat Quran ing dalem maca Quran lakon lan khutbah. Waskur rabbaka fi nafsika tadarruan. Waskuran inna sira Muhammad rabbaka ing pangeran sira. Fi nafsika ing dalam ati sira atau ing dalam jiwa sira. Sira tegese lan raji. Wala meling pangeran carane tadarruan krana ngrasa butuh, ngrasa hina, ngrasa butuh. Tazallulan tegese ngrasa butuh, ngrasa hina wa kifatan lan kelawan rasa wedi. Ai khaufan tegese wedi minggu sange Allah. Wa dunal jahri wa fawqa sirri dunal jahri lancarane eling wis sak ndure rahasia maksudnya tampak sekali dilafadzkan tapi dilafadzkannya dunal jahri orang nganti bandar minal qoli saking omongan ekos dan beda rumah ekos dan tegese tengah-tengah ekos dan tegese tengah-tengah beda rumah antarane sirru lan jahru bil hudwi oleh eling pangeran ing dalem wektu esuk wal asal lan ing dalem wektu sore. Awa ilan nahar tegese kawitane pira-pira kawitane dina wa awa pira bulan pira-pira akhire nahar. Wala takum minal ghafilin. Wala takum lan ajono sira minal ghafilina. Setengah-setengah wong sing lali kabeh ang dikillah sing eling. Innal ladzina 'inda rabbika innal ladzina satamne wong akeh utawi para malaikat inda rabbika kang ana ing sisi pangeran sira kang ana ing sandinge pangeran sira. Ayat malaikat tegese malaikat iku layak takbiruna iku ora padha sombong ora padha angkuh sapa alladzina.
Ayat takab baru nanti orang rasa angkuh sapa alladzina lagu maring Allah. Orang rasa angkuh an ibadati saking ibadahnya Allah utawa kemawulan Allah. Wa yusabbihuna lan padha maca tasbih sapa malaikat ing Allah. Yunazziuna tegese padha nanggeno, padha berseno sapa malaikat ing Allah. Amma sing perkara layak ora pantes, ora patut apa mati iklan Allah. Walahu yasjudu. Walau lan iku maring Allah tok nggih Allah bloko hanya kepada Allah walau lan maring Allah iki makhluk sing muqaddam walau lan maring Allah ya sujudna padha sujud sapa malaikat ya kusuna tegese padha nertentokno sapa malaikat ing Allah bil kelawan tunduk lan ibadah lan ibadah niki oleh tafsir Imam Suyuti fakunu mislahum mongko ana sira kabeh fakunu mongko ana sira kabeh mislahum dispadane malaikat. Foto-foto wajah tasbih, foto-foto sujud. Ini kalau terangkan. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu lawla sabih. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu lawla sabih. Wah ini kalau terangkan singkat ya. Ayat ini masih makkiyah. Masih makian maksudnya Nabi tentang Mekah dengan kondisi masyarakat Mekah sehingga sesuai itu sehingga berholo sehingga Kanjeng Nabi sebagai Nabi ini pun nak cara pengiran bahwa harusnya tidak ada kejanggalan sama sekali jika ada seseorang yang mengharuskan para manusia ini bahwa ngakui keesaan Allah, kebesaran Allah. Ini rumah tenang yang bersalah orang. Harusnya itu tidak ada kejanggalan sama sekali. Ketika ada sebuah ajaran di mana manusia itu disuruh menyembah Allah, mengesahkan Allah, menghormati Allah, bertasbih kepada Allah, karena sudah selayaknya. Kita yang hanya tak terima menungso, terima wujudnya mentari diwujudno. Kita lemah sekali, tidak ikut menciptakan langit bumi, tidak ikut menciptakan alam raya. Harusnya kalau ada ajaran di mana manusia disuruh menyembah Allah itu harusnya wajar, normal. Tidak ada kejanggalan apa sama. Sehingga ajaran-ajaran tauhid itu harusnya ya diterima, tidak ada kejanggalan sama sekali. Logika ini yang oleh Allah disebut basori rabbikum, keharusan bertauhid, keharusan menyembah Allah itu merupakan basirah mata hati. Harusnya diterima, nggak usah cincong. Tapi ternyata oleh kafir Mekah, Nabi yang mengajarkan tauhid, ini kok ditentang. Hanya karena kafir Mekah itu punya selera-selera yang menurut mereka satu keharusan diwujudkan jika seseorang mengaku sebagai Nabi. Selera-selera itu atau nafsu-nafsu ini sing diceritakan tentang Quran. Lan nu'mina laka hatta tahsyura lana minal ardi yang dua. Aw yakuna laka jannatum min nakhil wa inabin fatufajjira al-anhara filaha tahsira. Aw tusqitat sama akama jam ta'alina kisafan. Aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Aw yakuna laka baitum min sukhrufin aw tarqana fisama. Walan nu'mina liyuqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Kafir-kafir Mekah saat seorang Muhammad mengaku nabi dengan ajaran supaya menyembah Allah, niku gawe standar-standar yang sesuai selera mereka. Mat nak kowe nabi tenan, sing keceluk dari para pengen. Saiki buktekno nak Mekah sing tandus, iku mbok sulap iso dadi gemarifah Allah jinawi. Saiki Mekah kudu duwe sungai kaya ngene. Fatufat jiral anhar kilala napa? Tasik. Wis Mekah makmurno. Nak kowe ra iso makmurno Mekah, buktekno nak wong sing lawan kowe iku kena siksa ka langit. Autus kita sapa kama jam ta'alena napa? Bisa. Utawa nak ra iso ngono kabeh, Mat, kowe digandeng pangeran, terus dinobatno nak kowe iku Rasulullah. Au ta'tiya billahi wal malaikati napa? Qabila. Jadi kowe iku digandeng pangeran ambek malaikat terus dinobatno sebagai napa? Nabi. Selera-selera ini kemudian oleh kafir Mekah dipakai standarisasi, dipakai standar. Orang itu kalau ngaku nabi harus demikian, harus demikian, harus demikian.
Dan itu terus Allah tersinggung. Karena bagi Allah saat ini kalau bolak-balik ngaji dan mereka bilang, karena bagi Allah anane langit bumi, anane manusa sing ra iso mujudno awake piyambak, anane manusa sing tidak berperan menciptakan langit dan bumi, itu wis bukti bahwa manusia itu harus menyembah zat sing menciptakan itu semua. Harusnya ajaran-ajaran yang lain itu tidak menjadi ukuran. Sudah ada yang janggal dengan keharusan manusia menyembah apa? Akhirnya menusor paru-paru kafir Mekah pakai ukuran-ukuran sendiri. Ini termasuk Mekah yang nyulap jadi makmur atau pengiran dari sebagai Nabi Muhammad terus ngumumno anak iki rasulku dan sebagainya dan sebagainya. Lah Kanjeng Nabi sebagai basariah kepengen nuruti itu. Jadi Nabi mengajukan permohonan yang pengiran dia supaya Mekah disulap jadi makmur. Sekalian pengiran dingendikani Mas wa inka naka buru alai ka'iradu fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fa ta'tiyaru dia. Mas, nak kowe kepengin nuruti permintaane para wong kafir, yaiku kepengin nyulap Mekah dadi makmur utawa macam-macam. Ya turuti dhewe Mas wong kowe sing kepengin nuruti. Aja ngelak-ngelak aku jare pengen. Aku iki dadi pangeran sedurunge kafir Mekah. Ya aku jadi pangeran tanpa kowe, tanpa alam ra. Kok penak bareng tak gawe malah nyoal ke pangerananku. Wong aku jadi pangeran wis abadi dhisik-dhisik wis apa? Pangeran. Makanya teng hadis-hadis kursi nek Allah ngendikan, nek Allah bangga dadi siapa? Aku iki pangeran, sedurunge gawe langit. Jika keberadaan langit bumi dengan segala keinginan manusianya itu harusnya tidak mengganggu sama sekali ketuhanannya pangeran. Mana pengeran ngendikan, Mas nak nuruti dhewe, mesti nuruti kowe. Gak usah ngelak-ngelak apa? Aku. Fa ini statok tak antap tagian nafakon fil ardi aw sulaman fis sama' fa ta'tiyarum napa? Dia. Sehingga dengan aturan-aturan ini menjadi ilmu para ulama bahwa seorang ulama, seorang wali, seorang yang benar itu tidak boleh nuruti selera kaumnya. Karena kalau selera itu dituruti sampai sesat. Di sini disebut Quran wa in tuti aktsara man fil ardi bilukan anta billah. Kowe nuruti karepe manusa kabeh sesat. Nggih to, misalnya ana wong kecelok wali to dungane mandi. Wong sugih mesti pikiran pertama, wah tak donga kon ndongakno cak ben pabriku laris. Tak kon ndongakno ben tokoku. Nah, sing kowe kira-kira gembel-gembel tuan ngono, cak tak kon ndongakno ben uripku luwih makmur, luwih napa sejak. Musim politikus yo tak kondongane benar dadi bupati, dadi gubernur. Musim cuwalak pikirane ngono. Jare bar iki dongane mandi tak kondongane aku deh. Semua selera manusia itu kalau mengkaitkan seseorang dekat Tuhan itu sebenarnya nafsu-nafsu saja. Ini tidak boleh seorang ulama, seorang wali nuruti. Nuruti jadi gendol kan, kalau gendol apa? Nah, kalau biasa, wonten tiang soal pulau kus, kalau juga ada jadi bupati, juga aku mati ya, pengen jadi D, kalau apa gak nopo. Lalu kalau tak percaya, dukun-dukun yang tukang nomor, ada nomornya tasbih, ada tombol IDW. Lalu apa deh, ngumpul gula 5 kilo, salam tanda 1.000. Ada nomornya tasbih, ditombolin apa? Ini di tukang mati, gue tukang nawain apa? Apa dia orang yang sejahtera, ini diurut teman, saya ngarang-ngarang. Cara kalau itu, cara kalau biasa-biasa mak. Kalau sering dituani macam, aku ulama, di warai sholat tak warai, coba ijat bakas menurut. Ulama di kondungan lo coba jadi bupati, jadi caleg. Aku ulama kemarin sholat tak warai. Ya tak warai lah, sholat macam ulon kiblat. Oh, itu dulu memang begitu. Seorang nabi itu selalu diuji dengan permintaan-permintaan pertanda kenabian, di mana pertanda itu sebenarnya tidak terkait dengan ajaran nabi, tapi dengan nafsu-nafsu mereka. Keinginan-keinginan apa? Kalau standar kenabian itu ya normal saja, yaitu ajaran di mana orang diajak nyembah Allah, ya, diajak iman kepada Allah, diajak khauf kepada Allah, itu normal. Sebuah ajaran normal itu tidak butuh bukti, juga tidak butuh penopang. Gitu, misalnya kalau pulau meninya, sisi tambah sisi, ya loro.
Itu tidak perlu saya sebagai seorang kaya, seorang keramat, seorang yang punya mukjizat. Karena normal ajaran 2 ditambah 2, 4, 1 ditambah 1, 2. Harusnya ketika ada ajaran orang disuruh nyembah Allah, itu ajaran normal, itu nggak boleh dituntut dengan tuntutan apapun. Karena ajarannya sudah normal. Sebuah ajaran normal itu tidak bisa diganggu-gugat. Yaitu yang dimaksud hadza basairu min rabbikum. Ini satu hujjah, satu argumentasi ilmiah. Satu argumentasi rasional, di mana orang harus menyembah yang menciptakan. Di mana orang pasti harus sujud sama yang menciptakan. Itu ajaran normal. Basairu min rabbikum, dan ini petunjuk. Di mana 1 ditambah 1, 2, 4 ditambah 4, 8. Itu tidak butuh bukti. Juga tidak butuh yang membawa ajaran 1 ditambah 1, 2 itu orang hebat, atau punya mukjizat, atau sebab itu Nabi Muhammad tidak boleh mengikuti tuntutan mereka. Itu dianggap ikhtirah, maksudnya tuntutan yang dibuat. Tidak ada kaitannya kenabian dengan mukjizat-mukjizat itu semua. Sehingga Nabi Muhammad ketika ingin mukjizat itu dituruti Allah, malah berpengiran di senai fa ini sa'ata anta betal iyana fakon fil ardi au sulaman fisama fata tiyarum biaya. Dan aku iso dhewe ya turuti dhewe mas rasa ngelak-ngelak. Ini penting kalau aturakan bahwa ketuhanan Allah atau eksistensi Tuhan itu sesuatu yang nyata, yang wujud, yang abadi. Sehingga ini tidak usah diganggu-gugat dengan apa. Lalu para wali-wali dhisik, para ulama dhisik, mengkulon misalnya Jibril ngandani hak, kowe iku ahli nar. Kowe sebenarnya ben neraka selawase. Itu hubungannya apa enggak? Aku tetap nyembah pangeran, mosok nyembah kowe. Malah aneh. Karena tidak ada kaitannya kita harus nyembah Allah dengan kenyataan kita nanti min ahli nar atau min ahli. Jika Anda mengkaitkan, aku nyembah Allah nanti swarga, nak ora ya ora nyembah Allah. Berarti karo ki muni ngene. Aku muni siji tambah siji loro nak dikei dhuwit, nak ora tak jawab telu wis kan gitu. Ya aku muni siji tambah siji loro nak dikei dhuwit, nak ora tak dikei dhuwit tak jawab. Makanya para wali itu tidak ada keraguan sama sekali untuk nyembah Allah. Dia tidak takut neraka. Artinya ya misalnya lebih neraka ya biar. Tapi saya tetap nyembah Allah. Maksudnya penyembah liane. Mulanya banyak cerita di kitab-kitab salaf. Ahli nar, tenggene neraka mau wiridan ya Hanan, ya Manan. Biasanya pengiran ramen tolong. Kalau dia ini konsisten. Kemudian neraka lah ya tetap bisa nyembah pengiran. Ya Hanan, ya Manan. Malaikatnya ketika kuatir itu neraka jadi wiridan. Berkode ini raja enggak artinya ya normal-normal saja kan orang yang bawa itu normal. Ya orang normal kan harus normal terus kan enggak usah dedeskan. Kalau nak wiridan gimana? Umpama Jibril ngandani aku, kalau nu ahli neraka, kalau tu nyembah pangeran, ora ono pengaruh. Itu suatu keputusan final. Kita harus nyembah Tuhan itu keputusan apa? Final. Ya soal ben di swarga itu urusan ya normalnya umumnya ben swarga. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan harus nyembah Tuhan atau tidak. Memang harus nyembah Tuhan. 1 ditambah 1 tetap harus 2. Enggak perlu ada hadiah atau apa. Sehingga hadis-hadis diceritakan orang-orang yang di neraka yang mati wiridan normal itu akhirnya diambil sama Tuhan. Ketika dijubuk neraka pengiran, tapi kok isih wiridan. Ya wiridan itu mesti kumpul teng neraka nggih pengiran jenengan, teng swarga jenengan kan ya tetep mau tuh boten enten pengaruh ya. Malah pengiran diwarak. Ya kira ya pengiran kan mlebu swarga. Nah, wong bener kaya kowe pantes ya wae. Nah, perkarane dhewe iku ora tau ndek ngamal apik blas. Dadi sak urip-uripe nunggu wedhik wis ora tau gak apik. Apike dhewe mesti tok yakin nak pangeran Allah, liyane ra mungkin dadi pangeran iki kok. Mau ndek kebaikan itu tok. Itu banyak cerita-cerita di hadis kecil begitu. Itu menjadi satu pengetahuan bahwa kenormalan satu logika itu tidak boleh diganggu oleh nafsu atau oleh selera. Nah kita ini sebagai pembawa kebenaran itu sering diganggu oleh nafsu oleh selera. Itu yang menarik kebenaran itu hilang. Itu yang namanya bijak dalam ilmu tasawuf. Itu dikatakan apa? Bijak. Kalau kita kecelok wali atau kecelok ulama, khawatir nak darani dungane ngopos. Dia itu jagune kalau berarti dungane gak cek. Wah, aku udah kuis aku kok diwo atau istiwa sampai diwo atau bengak jelas. Oh, kepengen supaya jagone man. Nah, khawatir tersangka sebagai sing dungane ngop.
Nah, cara kula lho buat ngopos pengiran tetep Allah, ora ngopos ya tetep napa? Allah wis biasa-biasa mawon nanti mah biasa-biasa mawon. Ini harus dilatih. Jadi kita harus berlatih tauhid secara normal. Sebab itu, ini kalau cerita, sebab itu dalam banyak wiridan, itu ajarannya para nabi, para ulama, itu tidak ada wiridan yang mengkaitkan rahmat Allah dengan keharusan nyembah Allah. Semua bentuk wiridan yang terkait dengan zat Allah itu mesti wiridan-wiridan yang nyebut sifat Allah saja. Kata ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Zat sing syukur, zat sing abadi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, zat sing agung, sing mulya. Hanya begitu saja. Semua Ismul Azam mesti terkait dengan sifat Allah Ta'ala sing la ta'ala bisyai'in. Yang tidak terkait dengan kepentingan makhluk. Makanya kalau Quran nyifati Ismul Azam mesti kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kowe kudu tawakal bil zat sing urip sing ora mati. Iku dadi apa? Cara sampean kedunyan kan kepingine ya rusak. Ya Wahab, ya rusak sing akeh ngekeki duwe. Ya Wahab sing akeh ngekeki roh. Iku pangeran nyifati zate kadang pakai sifat yang tidak terkait makhluk. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kowe kudu tawakal bil zat sing urip ora mati. Terus ibadah apa? Sing terkait dengan kepentinganku. Oh. Manusia pengenane itu kan. Mulane jajal santri sampeyan sing ngaji kula terus jarang wiridan ya Hayyu ya Hayyu ya Qayyum. Ki senengane ya Razzaq rusukna ya Rahman irhamna. Jadi jenengan kan Rahman yo irhamna. Nah niat Rahman yo melatih kula, nek ya Razzaq iku rusuk. Wah, pangeran di bisnis no. Pangeran apa? Sampeyan wani nyali wiridan nyifati Allah tok sing ora terkait sampeyan. Misale ya Hayyu ya. Sebab itu ciri utama wiridan para wali mesti ya Hayyu ya Qayyum. Zat sing sugeng, zat sing abadi. Kita tidak pernah dilatih para wali untuk pakai wiridan-wiridan yang terkait dengan kepentingan kita. Misalnya ya Wahhab ya Razzaq. Itu kita tidak dilatih itu. Supaya kita terlatih tidak mengkompensasikan wiridan dengan selera-selera basari, dengan selera-selera nafsu. Mengenai kata sifatnya Ismul Azam dengan Al-Quran, kata sedangkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu al-hayyul qayyum. Terusannya gitu, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah ora tau ngantuk, ora tau turu. Ya itu kan enggak terkait sama kepentingan sampean. Karpe kita kan enggak yang begitu-begitu. Oh ya, soalnya itu warsukuni, wajburni, fatera karuan. Kalau kita sudah begitu, itu kayak kafir Mekah, yaitu mengkaitkan kedekatan Muhammad dengan Allah dengan bukti makna kowe kelek tenan mbek pangeran kan kuwasa. Mbok kekuasaane pangeran iku diwujudno Mekah disulap dadi loh. Lho coba kuwasa tok tetep Mekah tandus, itu untungnya apa kita? Waktu Allah kuasa tok Mekah napa? Lha itu untungnya kita. Ya padha sampeyan nak kaji ning multazam dereng nggon mustajab wis pengine duwe akeh rezeki napa? Mas ngono kadang yo mata piye jare kepen Husnul Khotimah. Ngono ning multazam njaluk sitoke Husnul Khotimah, padha-padha mandi nisan yo sitoke Husnul apa? Nyatanya kita enggak. Yo duwe akeh rezeki akeh. Tapi dongo katakan yo angsal, misale yo rezeki akeh, duwe akeh yo Husnul Khotimah. Ana oleh dari pangeran yo oleh ngebadani salah sitok ibadah yo pas-pasan. Senengane ora kok, tapi dongo akeh kan asal. Lah pangeran kan yo ora ngebadani ka. Lalu kata anekdot sufi itu banyak dengar telu terus akhirnya dibaleni meneh. Mergo mesti keliru. Ana wonten guyonan sufi. Wonten tiyang donga supaya dene kire wis suwi bareng tirakat itu nyekel apa iso dadi emas. Wah, gede nyekel piring dadi emas, nyekel gelas dadi emas. Menyo wah ini kurang gede. Sokone wah dicekel dadi emas bisa. Saking majine itu kan. Nah, suatu saat ini puaran nyekel kabeh kan persu. Bareng persu kok dadi apa mangan dadi emas. Bingung pe dadi emas kelaparan. Kangen bojone nyekel dadi napa? Akhirnya dia sadar ya Allah ternyata juga aku nafsu pun urip sing umum-umum saja. Sing tego ben tetep tego, sing bojo tetep bojo, sing gelas ben tetep napa? Gelas. Jebule malah lara kabeh.
Nah, urip sing normal-normal ae. Sing banyu ben tetep banyu, sing sego tetep napa? Kok ora normal dadi mas kabeh malah kowe lara. Duwe ki ngoten ra duwe sithik-sithik malah seru. Dina duwe alhamdulillah ra karu. Itu membukti itu hanya guyonan ya. Seorang sufi dulu itu banyak cerita-cerita guyonan begitu untuk menyadarkan manusia bahwa yang kamu angen-angen itu andekan wujud tenan itu gak masalah. Kowe angen-angen duwe mas akeh apa-apa sing mbok cekal dadi mas, mau wujud tenan mboten mas. Terus kepengen disenengi wong akeh, ya lho, bento wong kepengen disenengi wong akeh. Wong gak disenengi. Kowe nek ndek musa iku enak. Musa ora ngara utang dhuwit kowe. Sing ngelo wong seneng, utang dhuwit ngel-ngel. Malah ngrumat wong seneng kowe abot timbang ngrumat wong gedhe. Wong gedhe anggap wong liya selesai. Nek wong seneng nyilian utang ngel-ngel. Rupak. Kowe disenengi bupati loro, dadak kon dadi tim sukses kon ini itu gedhe malah koyo wong iki. Mengenai dari Imam Syafi'i, musuh yang baik itu lebih baik ketimbang teman yang baik. Kemudian kaku hati, ngadepi kanca ya. Lalu kalau baik kiai lah di pengarah kelan biasa-biasa mawon. Nuturuti rupa. Kalau nu mulai cilik anak kiai jadi kiai, nanti turuti rupa. Nah bener betul misalnya kan di santri kita, angkatan bawah yang mati, mesti angkatan bawah yang apa? Mati, kon teko. Angkatan ndik ini wae kawin. Bar kawin 2 tahun wae duwe anak. Angkatan misanan wae kawin, angkatan buyut wae mati. Ku dituruti kabeh nekani kematian, kawin, sunat, ku ora ono bare. Nek kula anggere kodho teng wali murid, kula bagian mati. Ya mboten sabar, nak mati asal teng dalem kula mesti dugi. Ku nek dituruti iki ngoten, kelahiran ngundang kiai, kawin ngundang apa? Padahal angkatan mbah mati, angkatan misanan-misanan rabi. Angkatan bulik pegatan bopo pokoke ono kasus iki napa? Iku nak wong seneng. Ngel-ngelo. Maksudnya ini cerita, wong seneng napa? Lah misale sing seneng kowe tambah akeh, sing ngel-ngelo kowe akeh kan? Lah nek wong gedhe gak wong liya. Wah, wong kira sindang, duwe ra kalong. Ono sunat ora ngundang, duwe ora ka. Mulane ra usah ndonga ya Allah, mimpi kula senisian kliru. Ngel-ngelo wae. Ya biasa kalau nak dengar, mungkin kalau manfaat selesai, manfaat bentuk dia bawa berapa? Itu contoh ya, betapa kita diajari oleh para nabi, para wali susah, ngadepi wong seneng susah. Sebab itu ajarannya para nabi, para wali, wong pertahanan yang pengiran. Wa intuti aksara manfil ardi dilukan wa ansatilah. Kue tak nurut selerane menusuk, iku kue sesat kabeh. Kenapa dikatakan dirindukan ansabilillah? Karena semua manusia akan bergerak, berjalan menurut nafsunya sendiri. Dan itu kalau dituruti dunia rusak. Kalau ada wali menarik, ono santri melarat, senang disidang. Dulu mau nganti nuwang, nanti jawab. Kalau buatin gadap penjaluan, nuwang penjaluan sebuah itu purun tarak. Pangeran itu sayang besamkan, terus melarat, gak di duit, sangat sakit pangeran. Tapi pangeran itu dipikir aku itu, pangeran mikir nasibnya canggih ini. Canggih ini yang nuangis yang pangeran tahu, bismillah ya Allah. Jangan sampai saya dapat anak ini. Ya pangeran yang dipikir enggak boleh dok, canggih ini ya jadi. Karena bagi dia musibah. Paham gitu. Dan itu kita harus fair. Tuhan harus kita beri hak untuk menentukan pilihannya dan pengenan rasa buk kampanye, rasa buk pelabui. Lalu kalau jadi kiai lalu betul nanti tunggu supaya raja jatuh, mau jatuh koper mulia koper, mau jatuh mungkin saya ngantri bersakat, kepengen gentenan, tangkap naik selera pengiran di monggo gusti, kalau biasa mau, kita nanti tunggu aneh-aneh. Supaya kuat jadi kiai, terus supaya tak jadi kiai raja kedua tuh, kubukan mulia apa? Kubukan. Sekarang selera sih gawe. Karena itu tadi, karena ya Allah yang dipikir tidak hanya saya. Kalau dia jatuh kita misi, pengiran itu gentenan. Kalau salah jadi tidak raja di waktu hidupan saja, waktu hidupan apa? Dia dikal apa? Pengiran nak nuruti kabeh anggere wali ya di orderan kondungo si A jadi presiden. Anak calon presiden 5 sebagai kabeh, kayak gelem presiden 5. Kan ya bisa.
Misalnya wali limo, dungo jadi presiden. Itu sih kabeh presiden limo itu melanggar konstitusi. Itu orang yang dimopos apa presiden. Mau siap jaluk orang siap ini. Itu sing jenenge wa intutik aksara manfil ardi dulu kan apa? Iya tabiuna illa dzanna wa inhum illa yakhrusun. Di pengenan nak ilani ilmu manusia. Wong-wong sing duwe selera iku nak mbok turuti, iku mau nuruti yakhrusun. Yakhrusun itu satu dugaan yang tidak akurat. Tidak mikir sebab akibat. Ya misalnya tadi kayak guyonannya orang sufi tadi. Aku karena tidak punya uang, terus tirakat, ndonga supaya apa wae sing tak cekel dadi emas dadi dhuwit. Nyongkoku nak apa wae dadi emas dadi dhuwit, nyongkoku kan mesti enak dhuwit akeh emas akeh. Tapi ternyata setelah dirujuk pengiran nyekel bojo dadi dhuwit, nyekel mangan dadi dhuwit, nyekel sego dadi kelaparan kan. Apa hubungan seks bojone dadi dhuwit. Apa mangan segane dadi dhuwit. Akhirnya kan balik menang. Nenggone sunnatullah sing normal, sing dhuwit ben tetep dhuwit, sing sego tetep sego, sing bojo ben tetep. Ora usah kabeh dadi emas. Kira-kira kabeh dadi emas kok ya kok emas. Umpama dunya kabeh emas ya ora regane. Berarti kloset wis kok emas ben parkiran yo napa? Nawatu sing digo istinja ngomong kabeh emas ya kok napa? Mana bener kan Nabi ditawani Jibril. Mana kenapa kan Nabi darahnya luwih pinter timbang Jibril. Jibril nawani supaya gunung Uhud dadi emas. Nabi sebagai orang terpelajar ya orang yang waktu ben tetep waktu. Ora usah dadi napa? Emas iku malah ora terpelajar, gak normal. Iku barang waktu kok dadi napa? Emas. Sing waktu ben tetep waktu, sing mati ben dadi napa? Kan Nabi pinter. Wa kaifatat ila dunya daruratuman laula gulam takhujid dunya minal niku oleh komentari Sahihul Buddha. Wa kaifatat ila dunya daruratuman laula gulam takhujid dunya minal di bawah ana cerita Nabi Muhammad itu kelaparan, tidak punya uang sama sekali, sampai wetenge digandel waktu. Jibril sebagai sing dipatrai rumah Nabi itu sakit. Mas, katanya pengiran kiri, kok nanti ngomong. Iya mas, misalnya kayak nggak ada proposal. Itu nanti mau sakit, nanti mau pertanian. Nggak ada proposal, ada mas Uhud jadi. So, nanti mau sapi, nanti mau pertanian Uhud jadi no. Iya, jadi kan Nabi Mali Arab, wah aku nggak butuh sama sekali. Ben Uhud waktu tetap. Dan ini normal-normal lah. Kalau sih sekali waktu sekali normal, menurut peta itu ya pantas. Lalu oleh komentari Burda, wakil fatat uilat dunya daruratuman. Kanjeng Nabi tidak mungkin sebagai orang yang asal usul dunia diciptakan karena dia, kemudian dia butuh dunia ini. Karena tengene hadis-hadis suci diterangkan laula kalola kama khalaqul aflaq. Mas umpama ora demi kuwe, aku gak gawe langit bumi. Kan lucu toh, langit bumi diciptakan demi Muhammad. Saiki Muhammad gledek krana kere butuh langit. Wa kaifatat ilal dunya daruratuman laula lam tasrujid dunya minan. Bagaimana mungkin seseorang yang wujudnya menjadi sebab wujudnya dunia, kemudian orang ini malah butuh dunia, kudune dunia dibutuh deh. Lantas perujit dunia minal ada. Jadi kaji Nabi itu dilatih tenang, mas, kowe tak gawe, beniso nyembah aku, beniso ngajari musuh nyembah. Cuma kowe menungso, jadi butuh sarana, yaitu bumi sebagai tempat berpijak, oksigen sebagai tempat bernafas dan sebagainya. Itu kalau Nabi akhirnya butuh ini malah aneh. Kok terima lesuai terus butuh emas, itu aneh. Ibu jadi Burda mengenai wakil fatat uilat dunia apa? Daruratuman laula gulam takhujid dunia minal. Ini sing terus diterangkan terjadi pengetahuan ilmu tasawuf bahwa setiap sesuatu yang kita butuhkan berdasar nafsu itu pasti jelek. Karena normalnya sesuatu itu memang berbentuk demikian. Ya mau normalnya beras itu tetap beras, normalnya kayu tetap. Normalnya Mekah tetap padang pasir, normalnya Indonesia tetap tropis begini. Enggak boleh diubah. Sebab itu dalam ilmu tasawuf diterangkan termasuk dosa besar adalah tahyiru khalqillah. Mulai tenggene surat An'am napa-napa diterangkan termasuk ridwane setan apa
Fala yubtikunna adzanal an'am wala yughayyirunna khalqallah. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'idumu syaitanu illa ghurur. Termasuk ridhoane setan itu adalah fala yughayyirunna khalqallah. Maka akan ada perubahan, modifikasi terhadap sunnatullah. Mulane kula setuju model Kristen ortodok. Teng Amerika niku kekuatan Kristen ortodok atau konservatif niku sama dengan kekuatan Islam, yaitu menentang sistem misalnya bibit unggul atau transgenetik atau apa saja yang bersifat napa jenenge eksplorasi manusia. Sekarang kan ditemukan ya misalnya kayak gen. Supaya anakku itu jadi bibit unggul, itu sperma dari orang-orang hebat. Sekarang itu ada bank sperma. Jadi jadi wanita-wanita Eropa, Amerika yang maju ku mau dikumpuli bojone mau kebutuhan seksual, tapi anak-anak mau khawatir ke bapaknya. Atau tuku mani ning gone bank sperma, boleh bibit unggul. Dan anaknya nopo? Kenapa bapaknya pesek kiri keriting? Itu bisa disuntikkan. Ya secara teori nanti bisa bibit unggul apa bisa. Ya kayak jagung, kayak apa kan bisa dijadikan yang unggul. Itu kalau dalam aturan-aturan agama ya, Kristen ortodok, konservatif itu menentang. Sehingga sampai sekarang masih belum boleh. Gen yang ditularkan atau gen yang dibentuk di Amerika sendiri masih belum diundangkan, tidak boleh. Ya Islam juga melarang itu karena termasuk ciri utama setan adalah fala yughayyirunan apa? Hal merubah-rubah kejadian ini sinten pengen. Karena kalau ini dituruti ngeri. Ya contoh kayak sistem kapitalis. Jagung itu yang normal itu kalau ditanam ya tumbuh meskipun cilik. Bariku tumbuhannya nanti bisa jadi bibit. Tapi gara-gara ada tran genetik kan, kue kudu tuku bibit, mereka jagung sing mbok panen gede-gede tapi ora kena ditandur men. Gabah nanti ya begitu. Nah itu yang untung kan para pebisnis kelas internasional. Mereka punya bibitnya, orang lain hanya bisa tanam. Tapi bibitnya kudu tuku, mereka hasil tandurannya. Orang itu jadi apa? Nah, sampai sapi lanang disembelih itu ya ora apa-apa, masalahnya disuntik untuk lahir butuh apa? Suntik. Tapi itu butuh sek nanti suntik. Oh, sakit. Loh, itu banyak tren-tren begini itu kalau di Amerika, di Eropa itu masih mendingan karena untuk manusia diterapkan ke manusia masih banyak yang tentang, belum diundangkan oleh negara. Tapi sebetulnya itu jauh zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sudah diperingatkan. Banyak kejadian begitu. Fala yughayyirunan apa? Fala yubtikunna adzanal an'am wala yughayyirunan apa? Karena ini kula ngerti kok itu yang menyangkut itu memang paling sensitif. Bagaimana hukumnya merubah atau memodifikasi? Memang secara sains, secara pengetahuan itu bisa. Ya, secara sains, secara pengetahuan itu bisa mungkin. Dan zaman Nabi Muhammad lah dikatakan mungkin. Tapi masalahnya dalam Islam itu yang dihitung nikah itu apa? Makanya saat ini MUI kudune ya bakat ya. Musyawarah basul masalah NU ya kudune bakat. Dulu tarif zina itu kan dua alat kelamin yang ketemu di luar nikah. Dan sekarang kalau dibalik, mungkin dia tetap bersenggama dengan suami istri, tapi bibit yang ditanam di rahimnya itu mani orang lain, yang disebut sewa rahim. Itu masih untung di Amerika ditentang, di Eropa karena banyak Kristen konservatif. Di Indonesia ya ditentang. Tapi masalahnya nanti kalau tarif zina itu hanya sebatas begitu, nanti sewa rahim boleh. Di bapaknya Ruben madun tapi mau mirip bapaknya milih tuku. Ben ora kaya napa? Ya kok hukumnya zina to. Ya ora zina, wong iku disuntik lewat suntik. Padahal tak zina itu begini, wah arek kuno. Ndak memang itu tantangan ya, tantangan secara fikih. Dan itu real, itu memang kita ngadepi zaman yang real. Karena di antara sperma itu zigotnya berapa itu bisa dihitung, yang normal berapa, yang unggul berapa, yang rawan kena penyakit berapa itu bisa dihitung. Dulu ilmuwan dulu juga sudah bisa menemukan itu. Lalu Quran cerita termasuk wasa isu setan adalah manusia dilatih supaya ngotak ngatik Allah.
Nah sekarang untungnya kalau kan sering baca saya ini. Untungnya ilmuwan-ilmuwan genetik sendiri itu tidak bertanggung jawab terhadap akibat dari itu. Misalnya ketika ditemukan kambing doli hasil cloning, tidak ada jaminan kalau terusannya itu normal terus. Jangan-jangan kromosomnya karena gawean, kok gak normal. Untuk generasi pertama normal tapi itu lahir generasi kedua. Jangan-jangan orang yang hasil cloning jadi wong unggulan tapi adalah kropos, misalnya reso lahir wong meneh itu generasi pesontek. Jadi ilmuannya sendiri itu belum memastikan kalau akibatnya nanti lebih baik. Engko nang lahir Jokowi robot. Padahal sing alami kumpulnya sendiri masuk kiri-kiri lah do kreatif. Enggak pintere ra karuan. Masuk pidol-pidol pintere napa? Ngakali pejabat sakit. Engko Pak, tak duit milih aku ya, ngono wong ya muni ya untuk 5. Lah supaya dene ra kiamat akhire dicobet sak beli. Sing nyoro KPU lho, suarane tegak sah. Kulo sering ditakoki toko-toko kulo sing melarat. Gus kula iki dikai caleg 5. Niku terus kulo milih sinten. Lah sampean piye, Pak? Ya ben kulo boten bodoni tak pilih kabeh. Wong kulo muni desa. Iku kira kok dene ra dene jujur. Pesen kabeh dituruti. Mbah ngene yen kabeh kulo nggih. Ana salah yo nggih, 5 kabeh kabeh hasil. Nek sampeyan dadi ulama fikih, hukume piye? Nyoblos sitok bodoni papat. Nyoblos 5 ngrugekno kabeh. Kabeh. Itu fikih. Entekno fikih malah pusing. Itu memang masalah-masalah fikih itu tidak ada selesainya. Masalah genetik, masalah cloning, masalah macam-macam. Tapi dari dulu itu fala yuwirun nasal. Kalau tak cerita, kalau pernah ditanya seorang dokter yang menyangkut cloning, kalau cerita, saya tidak tertarik mengatakan haram atau halal. Tapi yang menciptakan, pertama yang punya ide-ide perubahan manusia supaya lebih baik, kondisi manusia lebih baik itu memang setan. Kalau gen-gen itu diciptakan supaya nanti lebih unggul, tidak berpenyakit, tidak punya penyakit bawaan, dan sebagainya. Dulu setan juga begitu. Setan saat ngerayu Nabi Adam, niku kan diken makan buah terlarang. Itu dalam bahasa Quran jenis Syajaratul Khuldi, pohon keabadian. Jadi setan ngerayu Nabi Adam, dan kowe roh di antara pohon-pohon swarga yang dilarang pangeran. Roh wediku. Mbok iku jare iki ono negarane apa negara gantung menes wae pohon sing berbuah. Kowe roh kabeh kan. Ya ra. Lu ngene, wong sing mangan wedi iku mesti abadi ra iso mati. Lah pangeran iku mau mbok saiki. Jadi dene kepen abadi dhewean. Mulane nak darani wedi iku Syajaratul Khuldi, pohon apa kaabah. Nah, itu yang menjadi manusia sempurna, ra iso mati, ra kena penyakit, itu kudu mangan iku. Mana setan misal hal adullu ka'ala Syajaratil Khuldi wa mulkil la yafla. Hal adullu ana to nunjukna ingsun ka ing sira Adam ala Syajaratil Khuldi ing atase pohon keabah dia. Wa mulkin lan kerajaan layak belakang ora bakal rusak napa. Artinya setan mulai dulu meridu Nabi Adam. Sebab Nabi Adam punya pola hidup, pola makanan, di mana makanan ini yang nanti menjaga keabadian itu Nabi Adam. Lalu darani Syajaratil Khuldi wa mulkil la yafna. Padahal titahnya manusia adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Titahnya manusia adalah lemah. Tapi semenjak dulu titah ini mau dilawan oleh setan. Dengan rayuan-rayuan, cara saat ini lewat asupan gizi, lewat macam-macam. Mulane kula niku termasuk ulama sing fanatik. Kula niku nak lorong barang gerobak, nggih gerobak tak kadare. Nggih hanya untuk menjaga institusi keulamaan supaya tauhid saya mati. Karena kalau kita nuruti gitu ya kayak setan, kowe kudu gizimu cukup, vitaminmu cukup, biar kamu tubuhnya kuat, tidak terserang penyakit. Kita atas nama teori modern dan itu memang fakta ya, kita nerima ini. Tapi lalu tautan kita dengan Tuhan, siapa yang bisa mengendalikan Tuhan? Misalnya begini, dibalik begini. Karena saya gizinya baik,
makanan saya baik, maka saya sehat. Karena saya sehat, saya kuat naik sepeda motor, saya kuat selingkuh, kuat zina. Karena sehat, anak kuat sepeda motor, bukan tertabrakan, ya mati. Nggak sing asupani gizi buruk, terus kiri, dia mati. Artinya sing gizi baik, karena terus berdigasan kuat sepeda motor, banter, sehat, mati, kecelakaan. Sing gizi buruk, rakalan kuat sepeda motor, adalah kecelakaan, mati, kurang nopo. Artinya di mata Tuhan itu akibatnya sama, hitung-hitungan adil tetap di mata Tuhan. Tidak dihitung-hitungan gizi buruk atau gizi baik. Karena untuk mati tidak harus karena dia gizi buruk. Orang gizinya baik karena kecelakaan juga mati. Karena overacting juga mati. Sebab itu logika-logika gitu itu dilarang oleh agama. Makanya agama itu hanya ngakui misalnya saya makan enak gizi baik. Hanya ngakui alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Titik. Ya Allah bahwa makanan ini dari Engkau. Ya sudah, saya syukur. Kalau kita Ramadan, misalnya kalau makan ya hanya cuma Allahumma lakasumtu wa bika akhir. Itu Nabi. Nabi itu ngajarkan mengawal tauhid. Itu justru dikawal itu saat makan. Kau mangan itu rawan sirik. Bersama itu agak rasanya jadi ulama ya, jadi radhi perhitungan. Pelan-pelan. Orang itu kalau sudah lapar sekali, dia akan menganggap nasi itu segalanya. Kalau saya tidak makan, maka akan mati. Kalau saya tidak minum, maka akan mati. Karena rawan begini, kalau kita mau makan, sampai diajari, Allahumma lakasumtu wa bika akhir. Ya Allah, karena Engkau aku kuasa. Dan karena rezeki Engkau, aku bisa akhir. Bisa makan. Wa bika, karena Engkau. Saya bisa makan karena Engkau. Karena di mata Tuhan benar-benar karena Tuhan, yaitu tadi misalnya makanannya ada, kamu dibikin setruk juga tidak bisa makan. Pas aku mangan ono gempa ya iso mangan. Artinya untuk menjadi bisa makan itu tidak sekedar ada nasi yang tersedia, ada lauk yang tersedia. Dibutuhkan kita ada setruk, tidak ada tsunami, tidak ada gempa, dan semua itu kendalinya Tuhan. Sebab itu Nabi melatih saat makan Allahumma lakasumtu wa bika apa. Kalau nggak dilatih, kita akan berpikir secara materialistik, secara kapitalistik. Bahwa kita hidup karena materi ini. Kita hidup karena materi ini, yang berupa nasi, yang berupa air. Bukan karena Tuhan. Nah, ini mulanya pangeran itu sering menyandingkan masalah makan dengan kulu wala tadrofi fayasilla alikum kulu minto ibadi maruzaqnakum wala tadrofi fayasilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad ini rumah tenan. Kowe iku oleh mangan saka rezeki sing tak kekno kowe, tapi kowe ora oleh sesat. Kowe nak sesat fayasilla alaikum ghadabi, maka kamu akan kena murka saya kata Allah. Wa man yahlil alaihi ghadabi faqad siapa yang kena murkaku pasti dia sesat. Itu justru dihentikan Allah dalam konteks makanan. Karena makanan itu rawan sirik. Itu tadi, kalau kamu sudah kelaparan, sudah lama tidak makan, itu melihat makan itu segala-galanya. Itu kalau tauhid kita tidak dilatih, maka akan mengatakan, wah, nak ramangan mati. Wah, aku ini ketemu panganan. Kalau ketemu tenan rondinor, masak tenan. Lalu fungsi Tuhan gimana saat Anda mengatakan demi? Wala tatghafi fayakillah alaikum wa may yahlil alaihi ghadabi faqad. Paham ya? Makanya kalau cerita, itu dari makanan itu pula dulu setan merasuki pikirannya Adam bahwa makanan sajaratil khuldi nanti menjaga keabadian. Terus ditiru oleh masyarakat sekarang. Makanan harus begini. Padahal kita memang dokter ahli gizi umurnya rata-rata ya sudah telur. Wong sing rapati ahli gizi kisaran umurnya ya sudah. Wakar medis sing tuangi dokter spesialis ya kisaran umure sak mono. Sing santri kuno ya umure ana kisarane napa? Wong padha wae iki blesek padha. Mana cara kula iki biasa mawon. Misale kula lara umume wong berobat tapi kula biasa mawon. Mboten nganti ngotot. Mboten berobat. Kula ini lara mboten berobat. Ya orang apa kepengen ya berobat, masyarakat kepengen karena umat-umatan.
Nah, pas berobat ya, kayak umumnya uang orang yang berobat, nah, pas berobat ya kadang jajal ulama barang, sawangannya tahu kita mantap. Kalau itu seneng, ada ajaran tak lewatkan sesuatu yang lucu itu seneng. Jadi ya karena satu matan, umat manusianya, umat tauhid ya. Harus jelas, memang kalau nggak jelas itu tadi, wala tadrufihi fayasillah alaikum wadubi, wa ma yasil alaihi wadubi fakot. Karena lewat makanan ini pula Nabi Adam terjerumus, yaitu karena setan merayu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil lah.